arahnya ke barat. Merapi arahnya ke barat. Jadi kayak nikung dari barat, timur, utara. Kalau yang di tengahnya Merapi ini malah aman. Nah, setelah Merapi ada lagi gunung satu berdekatan dengan Merapi. Itu berdekatan dengan Merapi. Saya tidak ngerti namanya. Ya. Alarmnya malah di gunung itu. Gempanya titiknya di itu. Sini Merapinya, sini gunungnya, sini gempanya, sini meletusnya. Ya sebenarnya kalau tetangganya Merapi itu bukan gunung api, merbabu. Banyak kok orang memprediksi Merapi mulai 3 tahun lalu yang katanya nanti 2021 akan meletus, 2020 akan meletus. Saya sampaikan awal pada saat ada almarhumnya Mas Raka bahwa Merapi ini nanti ngeprank. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusin apa, ganti. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusin gunung, lautan, beraksi. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusi bencana lautan, gunungnya beraksi. Artinya alam tidak mau didahului gitu ya, ibaratnya iya. ya. Terus ngomong-ngomong tentang gunung, saya mumpung ingat, saya berpesan jangan sekali-kali orang-orang di sana mengambil kesempatan di dalam musibah. Ada beberapa orang yang selfie kelihatan bahagia di tempat bencana, jangan seperti itu. Mereka yang kehilangan sebanyaknya harta itu, kasihan itu. Kasihan ya Mas ya. Perasaannya gimana gitu ya. Itu. Oke. Di dalam terobosan gaib di Semeru itu ada satu gapura yang dijaga dengan 2 makhluk kembar. Jika gapura itu terbuka luas ya berarti pintu untuk letusannya lebih luas. Oke. Nanti kita lanjutkan bahas gunung lagi. Saya sempat baca itu Instagramnya Mas Tigor tentang angin puting beliung yang akan lewat ke beberapa kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kediri, Lumajang, dan Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan, itu pas kondisi apa melihat hal itu? Saya dapatnya kondisinya apa ya? Siang hari Di saya rumah? warning di rumah, saya tulis langsung Sidoarjo hati-hati ya. 4 hari setelah saya tulis ternyata Sidoarjo ada ini yang saya upload berita kemarin. Sampai rumah ambruk. Nah, aku tetap pada ke orang-orang area-area yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kondisi alam di tahun ini memang lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Lebih parah. 2022, 2023 lebih parah. Dan kondisi seperti itu tak lain dan tak bukan dipengaruhi dengan sifat dan karakter manusianya, karena manusia bagian dari alam. Iya. Sejarahnya manusia didatangkan ke bumi ini loh, bumi olahan. Lah mau diolah sebagai apa? Mau diolah untuk apa? Sebagai khalifah ya Mas. Iya, ya, ada gunung, ada lautan. Yang mau diolah seperti apa? Nah, saya menyarankan antara gunung dan lautan ini imbang. Iya. Banyak gunung yang kayak kemarin Om yang dibikin proyek dan sebagainya. Itu ada loh. Iya. Akhirnya apa? Longsor semua. Oke Mas, pasca COVID ini kan kemudian pemerintah mulai prepare ya kan, isu internasionalnya adalah perubahan iklim, bahkan dampaknya akan lebih mengerikan dibandingkan dengan COVID. Tapi mohon maaf, ada perspektif lain ya, ini bukan perubahan iklim, ini lebih pada climate war atau perang iklim. Ini ada yang mendesain. Bagaimana Mas Tigor memandang hal itu? Yang saya pandangkan saat ini kacau. Kacau ya? Kacau, ngeri. Di mana orang saling tega dan tidak mempedulikan. Apalagi yang dipermainkan di sini nyawa. Iya. Nggak peduli aku matiin itu. Iya. Yang penting saya untung. Itu sudah terjadi. Yang penting untung. Yang penting untung. Aku nggak peduli matiin itu, yang penting aku untung. Tapi para pelaku-pelaku itu, andai kata yang mencari untung itu pasti akan kena karma. Pasti kena karma, entah kebuka rahasianya, entah dia mati. Karena aku lihat di 2022, 2023 ada satu orang petinggi yang berpulang. Aku nggak ngerti dia bagian apa.
Dia meninggal Tinggi Negara. sakit. Oh iya iya iya. Oke. Kemudian di Februari tadi udah disampaikan jumlah air tak terbendung. Itu tidak hanya terjadi di Jawa ya. Iya. Di berbagai pulau, berbagai daerah ya. Aceh, Lampung, Gorontalo. Itu disebabkan Terus karena apa Mas? ada Fluktuasi hujan lagi atau apa Mas? daerah yang selama ini kering, tandus, tanahnya tanah keras, tiba-tiba banjir bandang, hancur-hancuran di situ. Dan bisa jadi salju juga ya Mas ya. Ada juga kemungkinan ya. Janganlah, tapi kalau dilihat dari seandainya ada ya bahagia kan, indah tuh, nggak usah kita ke luar negeri. Kalau usah ke Jepang ya Mas. Nggak usah ke Jepang. Iya 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 iya. Api membakar 3 titik tanah Jogja sempoyongan, hilang keseimbangan antara pantai dan gunung. Jika gempa itu lebih dari 7, Tapi gempa udah mulai, kemarin ada gempa juga di ada Jogja. gempa di Jogja. Kalau lebih dari 7 lebih ya bisa jadi 8 atau lebih di atasnya itu. Aku nggak ngatakan tsunami, cuma air laut ini bakal naik di 4 titik antara Perigi, Yogyakarta, Sukabumi. Pacitan itu nanti hanya menyeimbangkan dari Periginya. Ya kita berdoa aja yang baik-baik. Seandainya cuaca tidak memungkinkan untuk nelayan, tidak usah berangkat. Artinya mulai sekarang harus lebih waspada aktivitas dalam beraktivitas ya. Pinter-pinter baca tanda alam juga ya. Kita Mas, dibuka badai, badai gede sekali dari arah pantai. Setelah badai, gempa besar. Itu 7, berapa? Sampai 7 ya. Sampai 7. Lebih dari Kediri aja kerasa. Terasa Ngeliep, ya? ngeliep itu dari mana? Malang. Malang ya Mas, Malang itu juga Selatan ada ya. dampak. Ngeliep. Oke. Terus terkait dengan salam hangat Bromo tadi, nggak sampai makan korban kan? Gasnya beracun. Jadi ada gas, saya nggak ngerti gas apa. Gasnya beracun. Yang seharusnya kita yang menghirupnya menghirup oksigen, yang keluar karbon dioksida. Seperti apa? Manusia pusing gejalanya, lemes. Gimana terusan Mas menghadapi hal seperti itu, andai kata benar-benar terjadi? Pesannya sampean bagaimana kepada semua orang gitu? Kalau sudah lawan alam kayak gini. Kalau di Bromo ada filter di mana ada tumbuhan yang tidak akan tumbuh di tempat lainnya. Ya kita berdoa tumbuhan tersebut bisa menjadi filter jika ada gas tersebut. Iya. Gitu. Bisa menjadi obat segala macam gitu ya. Oke Mas. Angin kencang menari-nari berpanggung air di tanah Lampung. Iya. Sepertiga dari Lampung akan dibuka bencana tersebut. Di mana banjir bandang sama puting beliung ini bebarengan. Banjirnya hari Senin sampai hari Rabu, puting beliungnya ini Rabu pagi. Kena, jadi orang masih rebek ngurusin air, kena itu. Itu ada 4 titik lokasi, cuma yang saya warning karena saya anggapnya itu paling berat, itu area Lampung. Lampung berat? Lampung berat. Korban banyak? Banyak. Oke. Kemudian 2 gunung di luar Jawa bangkit dari tidurnya. 1 di luar negeri mengakibatkan kutub utara bermasalah. Iya. Sampai sebegitunya. Di luar negeri ya? Di luar negeri. Oh itu tadi ya? Oh itu. Banyak pertanyaan DM, ada Tentang, ini O-nya itu di depan. Itu apa gitu ya? Oh itu nama gunung, O-nya di depan. Bukan di Indonesia, bukan, ya? tapi jika itu bermasalah, kita kena dampak. Apalagi cuacanya yang seperti ini, panasnya minta ampun, terutama daerah Jogja panas dan sebagainya. Itu nanti bukan dari Merapi sebenarnya, dari air dulu. Kalau panasnya sudah mencapai level atas, bencana air ada. Sampai atap-atap Malioboro ini, aduh, ampun, lihatnya. Atap Malioboro, Jogja ya. Kena angin itu ya Mas? Kena angin sama air. Baru Merapi. Itu kalau pandangan, tapi saya selalu menggarisbawahi ini semua hanya untuk antisipasi, untuk minimalisir korban, ya, kerusakan. Dan saya pribadi berharap nggak akan terjadi.
paling enggak ada langkah-langkah preventif lah, termasuk pemerintah juga, karena melihat iklim sudah tidak kondusif, paling enggak penanggulangannya seperti apa, antisipasinya bagaimana, itu kan harus dipikirkan mulai dari sekarang, bahwa kemudian terjadi paling enggak bisa meminimalisir jumlah korban. Itu ya Mas ya. Oke, dan yang lebih penting lagi kan ya bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi semua orang untuk kembali peduli kepada alam. Oke. 2022 Jakarta menangis. 2022 Jakarta menangis. Ada duka di situ. Karena apa, Mas? Bencana alam sama bencana bikinan manusia. Waduh. Saya berharap itu bukan bom. Pertengahan. Warningnya bulan 5 sama bulan 8 2022. Iya.